Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak di Dimni Channel. Kali ini Pak akan bahas kembali prediksi ujian sekolah ya, US 2022 matematika tingkat SMP ya. Bagi yang mungkin kalau DKI sudah selesai kali ya. Mungkin daerah-daerah lain yang masih akan dilaksanakan di sekitar bulan April ini ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian belajar mempersiapkan ujian sekolah ya. Ujian akhir sekarang untuk siswa kelas 9 SMP ya. Ini berdasarkan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe di Dimni channel ini ya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Oke, langsung saja kita bagian yang keempat ini ya. Oke, kita langsung ke nomor 16. Harga 3 pasang sepatu dan 5 buah tas adalah 290.000. Nah, ini materi SPLDP nih ya, sistem persamaan linear dua variabel ya. Yang di kisi-kisinya ada ya. Bentuknya dalam itu soal cerita. Kemudian lanjutkan, sedangkan harga 4 pasang sepatu dan 2 buah tas dengan jenis yang sama adalah 200.000. Harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas tersebut adalah, oke silakan siswa kelas 9 dicoba dulu ya. Oke, kita langsung kita bahas ya. Di sini ada katanya apa namanya 3 pasang sepatu ya. Bagaimana kalau sepatu ini kita singkat dengan S ya? Kita singkat dengan huruf S, kemudian tasnya kita singkat dengan T ya. Maka 3 pasang sepatu kita tulis saja, kita 3 pasang sepatu kita tulis dengan 3S ya. 3 pasang sepatu, kemudian ditambah dengan apa nih? 5 tas ya. 5T, kita singkat T aja tasnya. Kemudian harganya berapa? Harganya 290.000 ya. Oke. Kemudian apalagi? Sedangkan harga 4 pasang. Nah, harga 4 pasang sepatu ya. Berarti apa? Di sini kita tulis 4S, kemudian ditambah dengan apa? 2 buah tas, maka 2T. Harganya berapa katanya? Harganya 200.000. Harganya 200.000 ya. Oke. Nah, karena kita gunakan eliminasi ya, menghilangkan salah satu variabel ya, sehingga bisa ketahuan berapa harga tas atau berapa harga sepatunya. Lebih mudah bagaimana? Terserah. Bisa menggunakan menghilangkan S ya, dengan dikali dengan 4 ya, kemudian dikali ini yang bawah dikalikan 3, atau kita menghilangkan T-nya, harga tasnya ya. Bagaimana kalau kita kali ini kali 2 ya? Nah, nyilang aja, nih 2 di bawah, kita kali di atas. Kita silang, yang ini kita kali dengan 2 ya. Oke, kita kali dengan 2, kemudian yang bawah kita kali dengan 5 ya. Kita menghilangkan variabel T-nya ya. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10 ya. Maka akan hilang, kita kurangi ya. Oke, maka jadinya seperti apa? Jadinya adalah 2 kali 3, 6S ya. Maka menjadi ini 6S. Kemudian ditambah 5 kali 2 menjadi 10T. Mudah-mudahan kelihatan. Kemudian 290 kali 2 berapa? 580 ya. 580.000. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Yang bawahnya. Yang bawahnya adalah kali 5. 4 kali 5 berapa? 20S ya. 20S ditambah dengan 2 kali 5, 10T. Oke, kemudian 200.000 kali 5, 1 juta ya. Oke, 1 juta. Oke, 1 juta. Oke, kita eliminasi ya. Kita kurangi. Oke, kita eliminasi. Kita kurangi ya. Oke, maka hilang ininya. Maka ini akan hilang ya. 10T dikurangi 10T habis ya. Kemudian berapa? Kemudian 6S dikurangi 20S berarti minus ya. Minus 14S. Kemudian ini berapa? 580 dikurangi sejuta ya. Minus 420 ya. 420.000. Oke, berarti minusnya kita hilangkan. Minusnya kita coret ya. Minusnya kita coret. Nah, kita coret ya. Sehingga 14S sama dengan berapa? Maka menjadi 14S sama dengan 420.000. Oke, warna hitam aja ya, yang lebih jelas ya. Maka harga sepatunya berapa jadinya? Harga sepatunya menjadi berarti 420.000 dibagi 14 ya. Oke, kita bagi 7 berapa nih? Kita bagi 14 bisa nih ya. Di 30 ya. 3 ya. Bisa 30.000 ya, dibagi aja 30. Maka jadinya adalah harga sepatunya adalah di sini ya. Maka jadinya ke sini. Hingga muat ya, rubah ke sini. Ya, maka harga sepatunya adalah
420 dibagi 14 itu 30.000 ya. Maka 30.000. Oke ya. Harga S-nya ya. Harga S-nya adalah 30.000. Harga sepatunya ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita gunakan harga S sepatu ini, kita gunakan S harga sepatu ini kita substitusi ya. Kita substitusi ke sini ya, ke persamaan yang kedua ya. Ke persamaan yang kedua kita ganti nih ya. Oke, kita ganti di sini ya. Berarti 4S, 4 sepatu, maka kita ganti S-nya dengan 30.000. Ya, kemudian ditambah dengan 2T ya. Ditambah dengan 2T. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 200.000 gitu ya. Oke, kita kali ya. Kita kali jadi berapa jadinya? Jadinya 120.000. 120.000 ditambah 2T sama dengan 200.000. Oke. Maka 2T sama dengan berapa? 2.000 dikurangi 120 ya. 2.000 dikurangi 2.000 dikurangi 120.000. Oke, maka 2T sama dengan 80.000 ya. Maka tasnya berapa harganya? 80.000 dibagi dengan 2 ya. Maka sama dengan 40.000. Nah, gitu harga tasnya. Harga tasnya sudah dapat nih. Harga tasnya 40.000, harga tasnya ya. Harga sepatunya 30.000. Pertanyaan apa pertanyaannya? Pertanyaannya berapa harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas ya? Pertanyaannya adalah katanya berapa 3 sepatu ditambah dengan 2 tas. Nah, berapa gitu ya? Oke, berarti kita tinggal substitusi 3 kali S-nya itu 30.000. Kemudian ditambah dengan 2 tasnya 40.000 ya. Berarti berapa? 3 kali 30 berarti 90.000 ya. 90.000 ditambah dengan 2 kali 4 80.000. 2 kali 40 ya. 80.000. Jadi sama dengan hasilnya adalah di sini ya. 170.000 ya, yang ini ya. Oke, maaf tempatnya kecil ya. Nah, maka hasilnya adalah 170.000 ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Prediksinya soal cerita tentang SPLDP ya, tentang harga-harga ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan dipahami dulu ya. Oke, soal prediksi US ujian sekolah berikutnya adalah ya. Oke, sebuah bangun terbentuk dari belahan bola. Nah, dan kerucut dengan jari-jari bola 6 ya. Jari-jari bolanya 6 ini, 6 jari-jari bolanya. Ini R-nya 6 ya. Kemudian dan garis pelukisnya 10 ini ya, garis pelukisnya 10. Oh, pasti ini Pitagoras ya. Oke. Volume bangun tersebut oke ya. Di sini ada kalau Pitagoras ya, karena ini bentuknya segitiga siku-siku maka berlaku Pitagoras. 6 titik 10 ya. Kita gunakan triple Pitagoras ya. Kita gunakan triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras. Oke, kalau mau itu juga apa sama aja ya. Kalau ada 6 ya. Kalau ada 6 kemudian ada 10 gitu ya. Maka satunya lagi berapa? 8 ya. Pastinya 8 ya. Yang satunya pasti 8. Maka tingginya adalah 8. Tingginya adalah 8 menggunakan Pitagoras ya. Atau kalian bisa gunakan dengan teorem Pitagoras ya. 10 kuadrat boleh juga menggunakan. Oke, bisa juga mencari tingginya. Kalian bisa gunakan mencari tinggi sama dengan akar dari 10 kuadrat garis pelukis ya dikurangi dengan jari-jarinya 6 kuadrat ini. Maka sama dengan 100, 10 kuadrat 100 dikurangi 36. Maka 100 kurangi 36 adalah 64. Akar 64 ada 8. Maka tingginya ada 8 buat ya. Oke. Oke, sekarang volumenya ya. Berarti volume bandul ini setengah bola, ini setengah bola ya. Ini setengah bola, ini kerucut ya. Maka volume total dari bandul ini ya, volume totalnya adalah, maka kita hitung, bisa kita hitung, kita garis dulu deh. Ya, volume totalnya adalah, oke, volume total ya. Maka gabungan antara volume kerucut gitu ya, K aja disingkat ya, ditambah dengan volume setengah bola. Nah, volume kerucut itu apa? Maka volume kerucut itu kita ketahui bahwa VR kuadrat dikali tinggi ya, volume tabung, kemudian kita bagi dengan 3. Karena volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung. Nah, ini volume tabungnya PR kuadrat kali tinggi, kemudian bagi 3 ya. Kemudian ditambah dengan volume setengah bola. Volume bola itu 4/3. Nah, PR pangkat 3. Karena setengah kita 2/3 ya, kita bagi 4-nya. 2/3 PR pangkat 3. Nah, di sini ada yang sama-sama sepertiga ya.
Bagaimana kalau kita keluarkan pi r kuadrat ya? Jadi kalau kita pisah seperti ini ya. Bagaimana kalau seandainya part pisah biar gampang ya, ngitungnya nggak 2 kali ya. Maka ini boleh nggak part pisah pi r kuadrat kali tinggi kali T gitu ya. Pi r kuadrat kali pi r kuadrat per 3 kali T. Yang ini boleh nggak part rubah menjadi tambah sepertiga ya. Sepertiga pi r kuadrat ditambah 2R ya. Nah, dikali ya, maaf. Dikali dong. Kan ini kuadrat dikali ya. Oke, dikali dengan E2R. Nah, gitu ya. Nah, ini ada sepertiga ya. Atau boleh juga patusin gini seperti ini biar gampang ya. Biar gampang, biar sama ya. Boleh nggak Pak tulis seperti ini ya. Jadi pi r kuadrat per 3-nya Pak ambil ya. Pi r kuadrat per 3-nya Pak ambil berarti tinggal 2R ya. Karena R-nya ini pangkat 3, ini baru kuadrat ya. Supaya pangkat 3 jadi R-nya 1 di sini ya, 2R ya. Nah, sekarang ada yang sama nih. Sekarang ada yang sama pi r kuadrat per 3, pi r kuadrat per 3 ya. Pak, seandainya ngitung seperti biasa aja bisa sama hasilnya. Ini supaya mudah menghitung aja ya. Nah, karena ada yang sama nih, ada per 3 nih, per 3. Kemudian pi r kuadrat ya. Kemudian Pak pisahkan T-nya, ini Pak pisahkan 2R-nya. 2R dari mana? Dari sini, dari 2 ya. Kenapa R dipisahkan? Ini R kuadrat, karena ini pangkat 3. Nah, kurang 1, maka tambahin 1 ya. Karena perkalian pangkat itu adalah penjumlahan akar ya. Kalau pangkat 1 kan sama ya. 2 tambah 1, 3 ya. Dah. Berarti kita pisahkan, kita keluarkan yang samanya. Berarti kalau begitu pi r kuadrat per 3 kita keluarkan, berarti dalam kurung T ditambah dengan 2R. Nah, rumusnya jadi sederhana ya. Oke, kita tinggal masukkan ya. Berapa nilai V-nya? V-nya karena R-nya 6 ya, R-nya 6 ya. Maka berarti kita gunakan 3,14 V-nya ya. R-nya 6 ya, maka dikuadratkan 6 kali 6. Kemudian kita bagi dengan 3 dalam kurung. Tingginya berapa tinggi kerucutnya? Tinggi kerucut 8, kemudian 2 kali R-nya 6. Oke ya. Berarti kita bisa coret ini. Bisa kita coret 6 dibagi 3 bisa ya? 2 ya. Oke, berarti berapa jadinya? Maka hasilnya adalah 3, boleh ya? 3,14 kali boleh. 3,14 kali 2 aja langsung ya. 6,28 dikali 6 pelan-pelan. Kemudian berapa nih? 8 ditambah 12. 2 kali 6 ya. 2 kali 6, 12 ya. Oke, berarti boleh juga kita tulis jadinya 6,28 dikali 6. Kemudian 6 tambah 12, 20 ya. Oke, dikali dengan 20. 8 ditambah 12 ya. Nah, kita tinggal kali ya. Berarti sama dengan berapa? Hasilnya adalah 6,28 dikali berapa? 120 ya. 120. Ada yang sedang hitung hasilnya berapa? Ada yang hitung hasilnya berarti hasilnya adalah 753 ya, 6 ya. 60 sebenarnya ngaruh ya. 753,6. Oke, silakan dihitung ya. Pak sudah kebetulan sudah ngitung ya. Nah, hasilnya ini 753,6. Jadi hasilnya adalah yang C ya. Pak, bagaimana kalau seandainya ngitungnya manual? Ya sama aja hasilnya ya. Kamu hitung volume kerucutnya dulu boleh. Setelah itu kalian tambahkan dengan volume setengah bola ya. Hasilnya pasti sama ya. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP ya, yang berikutnya ya. Nah, di sini ada katanya dalam percobaan melambungkan 3 mata uang logam ya, karena di kisi-kisinya itu peluang tentang 3 mata uang logam ya. Nah, di sini kita latihan peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Ini sama nih hampir bahasan ya. Di bagian yang pertama kalian lihat ya, bagian pertama kalian pernah dibahas juga ya dengan yang ditanya yang berbeda ya, pertanyaan yang berbeda ya. Oke. Di sini kalau ada peluang 3 mata uang logam, 3 mata uang logam langsung aja dalam pikiran kita 3 mata uang logam. Kalau 1 mata uang logam ya, ruang sampelnya ya. Kita berpikir langsung ruang sampel. Oke, Pak pernah buat juga dengan menggunakan diagram pohon ya. Kalian lihat lagi di bagian yang pertama ya, ada ya tentang peluang mata uang dengan diagram pohon ya. Kita gunakan ruang sampelnya ya. Ruang sampel untuk 3 mata uang logam, kalau seandainya 1 uang logam itu ruang sampelnya. Oke, untuk 1 uang logam ya. Kalau 1 uang logam ya, 1 koin ya, 1 logam ya, 1 uang logam. 1 uang logam itu bisa kita gunakan seperti ini ya. Ruang sampelnya adalah 6 pangkat 2 pangkat, maaf. Ini dadu ya. 2 pangkat 1. Jadi ruang sampelnya ada 2 ya. Nah, bagaimana kalau 2 uang logam? Kalau 2 uang logam
maka ruang sampelnya adalah 2 uang logam. Jadi total kejadiannya ya, ruang sampel total kejadian, maka 2 pangkat 2. Jadi tergantung berapa uang logam ya, 2 pangkat 2. Kenapa 2? 2 itu karena angka dan gambar ya, karena di koin itu ada angka ya, sisi yang angka, ada yang sisi gambar. Jadi makanya 2. Kemudian 2 pangkat 2 berarti ruang sampel 2 uang logam itu berarti 4 ya. Nah, sekarang yang 3 ya, yang kita cari nih ya. Bagaimana kalau 3 uang logam? Kalau 3 uang logam, ya berarti ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8 ya. Nah, apa aja ya kita gunakan dengan diagram pohon kemarin ya. Kita buat deh diagram pohon ya. Oke, biar lengkap ya materinya. Oke, diagram pohon untuk 3 uang logam ya, kita buat ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan soal tentang peluang ya. Oke, yang pertama ini angka ya. Angka, kemudian gambar ya. Nah, kemudian koin yang kedua angka gambar ya, mewakili. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah angka gambar, kemudian angka gambar ya. Maaf, terlalu ke bawah ya. Nah, sini ya. Oke, jadi kemungkinan pertama adalah ini ya, di sini ya. Kemungkinan pertama kalau 3 koin kita lempar, kemungkinan ada angka ya. Koin pertama, koin keduanya angka, koin ketiganya angka. Atau bisa juga koin pertamanya angka, koin keduanya angka, tapi koin ketiganya gambar. Mungkin ya, mungkin. Atau bisa juga seperti ini ya. Bisa juga angka, koin pertama, koin keduanya gambar. Koin ketiganya angka lagi ya. Bisa juga seperti ini. Angka, koin pertama, kemudian gambar, koin kedua dan ketiga. Atau kemungkinan berikutnya adalah bisa juga gambar koin pertama, kemudian angka koin kedua, kemudian koin ketiganya angka. Atau bisa juga gambar, angka, gambar. Ya. Atau bisa juga ya kemungkinan ini ya, gambar, angka. Kemungkinan terakhir adalah gambar ya, tiga-tiganya gambar muncul. Mungkin aja ya. Nah, maka total kejadiannya yang Pak sampaikan tadi ya, maka total kejadiannya ada 8, betul ya. Ada ruang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ruang sampelnya ada 8. Total kejadian ya, totalnya ruang sampel itu total ya, totalnya ada 8. Ini akan jadi pembagi ya. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Peluang muncul 2 angka nih, 2 angka dan 1 gambar ya, 2 angka dan 1 gambar. Mana yang 1 angka dan 2 angka dan 1 gambar? 2 angka, ini 3 angka enggak ya? Nih, ini ya. Berarti kita ambil yang ini ya. Ini adalah 2 angka 1 gambar. Ini masuk ya, 2 angka 1 gambar. A itu angka ya, G itu gambar, Pak singkat ya. Kemudian ini 1 angka enggak? Ini ya, ini ya. Ini 2 angka 1 gambar ya. Ini 1 angka, ini 1 angka, ini enggak ada angkanya. Oke, berarti ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Nah, ya. 2 angka. Jadi ada ternyata berapa? Ternyata 2 angka 1 gambar itu ternyata ada 3. Nah, ada 3 kemungkinan ya. Maka peluangnya adalah peluang muncul 2 angka 1 gambar itu adalah kejadian total 3 ya. Banyaknya ada 3, 1 angka 2 gambar ya. Oke, ada 3. Kemudian total kejadiannya ada 8 ruang sampelnya. Maka adalah peluang muncul 2 angka 1 gambar adalah 3/8. Yang ini ya, yang B ya. Oke, silakan dipahami dulu ya. Oke, soal berikutnya ya, kisi-kisi ujian sekolah matematika tingkat SMP ya. Oke, diketahui barisan bilangan 3, 5, 9, 15. Oke ya, ini barisan level 2 nih ya, seperti di kisi-kisi itu adalah barisan level 2 ya. Pak, apakah ini aritmetika? Nah, ini aritmetika tingkat 2 nih ya, karena berlapis nih ya. Ini penambahannya berapa? Coba kita tulis ulang ya. Kita coba tulis ulang di sini katanya polanya adalah 3, kemudian 5 ya, kemudian 9, kemudian 15 dan seterusnya ya, titik-titik ya. Nah, di sini ada peningkatan berapa katanya? Peningkatannya berarti ini ditambah berapa? Tambah 2 ya. Ditambah 2, kemudian ini ditambah 4, kemudian ini ditambah 6 ya. Nah, ini baru kemudian level berikutnya nih. Level yang ini baru ya, ternyata ini adalah ditambah 2, kemudian ditambah 2 ya. Kalau kita lanjutkan berarti tambah berapa nih? Ditambah 8 ya. Kalau ditambah 8 berarti berapa nih polanya berarti?
berarti 23 ya. 23 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Berarti ini juga tambah 2 ya. Jadi berpola terus. Nah, makanya ini adalah aritmetika level 2 ya. Karena ini yang ditanya suku ke-10 ya, masih mudah ya, tidak terlalu besar ya. Nah, maka bisa dengan cara manual saja ya. Ini berarti pola berapa nih? Ini pola pertama ya. Ini Pak tulis di sini ya. Ini pola pertama. Pola pertama 1 ya. 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kita lanjutkan saja ya. Tapi Pak akan gunakan cara lain juga ya. Bagaimana kalau kita gunakan rumus dulu ya. Kita bikin polanya ya, bikin rumusnya boleh ya. Oke, coba kita coba dulu dengan cara manual ya, cara pertama ya. Oke, berarti kita tambahkan lagi. Kita tambahkan dengan berapa nih? Kita tambahkan maka 2, 4, 6, 8 sudah berpola ya. Berarti kita tambahkan dengan 10. Maka pola ke berapa? Pola ke-6 ya. Pola suku ke-6, suku ke-6-nya adalah berarti 33 ya. Ini suku ke-6 ya. Kita lanjutkan coba. Kemudian berapa lagi? Kita tambahkan lagi dengan 12 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Naik 2 ya. Bilangan genap nih ya. Maka polanya adalah suku ke-7 adalah berapa? Jadinya 45 ya. Oke, 45 ini adalah suku ke-7. Oke, 3 lagi ya. Kita tambahkan lagi berapa? Tambah 14 ya. Tambah 14. Maka pola ke-8 adalah kalau kita tambahkan berarti 59 ya. Ini 59. Ini adalah pola suku ke-8 ya, 59. Kita tambahkan lagi ya. Ini cara manual nih, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan 16 berarti ya. Tambah 16 ya, naik 2 ya. Oke, ini jadi naik 2 ya. Ini naik 2, naik 2, naik 2 ya, naik 2 ya. Naik 2, naik 2, terus naik 2 ya. Ini adalah aritmetika level 2 ya. Oke, kalau tambah 16 maka suku ke-9 adalah berapa jadinya? 75 ya. 75. Oke. Maaf ya, warnanya lain ya. Maaf. Pola ke-9 adalah berapa? 75 ya. Oke, 75. Nah, satu lagi berarti kita tambahkan berapa? Kita tambahkan 18 ya. Kita tambahkan maaf. Penambahan bukan di situ ya. Oke, kita tambahkan berarti tambah 18 ya. Naik 2 ya. Jadi maka suku ke-10 yang kita cari adalah berapa jadinya? Maka 93 ya, 93. Oke, ini yang kita cari ya. Pola ke-10, suku ke-10 adalah 93 ya. Nah, ini yang kita cari ya. Nah, 93 ya. Oke, bagaimana kalau seandainya caranya dengan ditanya misalkan suku ke-50. Nah, kalau cara manual tidak efektif ya, habis waktunya ya. Nah, kita menggunakan rumus suku ke N ya. Boleh kita coba ya. Bagaimana kalau seandainya ini kita coba ini, kalau ya dengan cara manual sudah dapat ya, sudah ketemu ya. Kalau seandainya misalkan dicari berapa suku ke lebih dari 10 ya, besar misalkan lebih dari 20 ya misalkan ya. Oke, berarti boleh kita gunakan rumus ini ya. Ini anggap aja apa nih? Ini pola pertama ya. Ini adalah pola bilangan yang pertama ya. Pola bilangan A ya, kita namakan pola bilangan A ya. Ini kita namakan pola bilangan yang A ya. Sementara yang ini Pak namakan pola bilangan dan seterusnya ini ya. Pola bilangan B. Pola bilangan yang B ya. Nah, kita bisa gunakan rumus untuk mencari suku ke N. Pola yang pertama ya, suku kalau apa namanya? Pola suku ke N untuk barisan yang level 2 ya. Berarti kita gunakan rumusnya adalah UNA ya, pola bilangan yang A itu sama dengan U yang A ya, U1 dari A pola bilangan, U1 suku ke-1 dari yang A ya. Yang ini ya. Yang ini U1 dari ini, oke kita nanti jelaskan lah. Ditambah dengan S jumlah dari N-1 dari pola bilangan yang B. Nah, ini kita gunakan rumus ini bisa ya. Kalian bisa menggunakan rumus sederhana ini. Lebih cepat ya jadinya ya. Oke, kita coba ya. Kita coba misalkan ditanya berapa nanti kita coba ya. Oke, kita coba ya. Suku N berarti UN-nya ya. Berarti UN sama dengan maka suku UN pola yang A itu adalah suku A-nya berapa ini ya? Kita A1 ya, A-nya A dari bilangan A-nya ya. Apa namanya? Suku pertama dari pola yang A kemudian ditambah dengan N-1/2 ya, rumus suku ke N ya. Kemudian berarti 2 kali
A-nya pola kedua ya, pola B. Nah, suku yang B nih ya. Oke, kita namakan dia langsung ya. Ini adalah berarti A-nya yang B ya. Tapi yang ini adalah, kalau yang ini adalah A-nya suku yang A. Nah ya, suku pertama dari yang A, pola A ya. Kemudian karena ini rumusnya N-1, maka ditambah dengan N-2 ya. Karena rumusnya N-1 ya, kalau rumus sederhana, karena ini dimintanya -1 maka -2. Oke ya, karena rumus SN-nya itu sebenarnya kalau rumus SN sama dengan N/2 ya, 2 dikali A ditambah N-1 dikali B gitu ya. Nah rumusnya. Nah karena ininya N-1 maka N-1 ya. Kemudian ini juga tadinya N-1 jadi N-2. Kemudian dikali dengan B. Beda jadi barisan yang ke B. Oke, nah ini ya. Kita bisa gunakan rumus ini ya. Coba kita bagi dulu nih. Depan tulisnya supaya muat. Mudah-mudahan bisa muat ya. Kita bagi ya sini ya. Nah, kita bisa lanjut. Jadi apa nih? Jadinya makanya suku UN adalah sama dengan apa? A suku pertama dari pola bilangan yang pertama 3 ya. 3 ditambah N-1/2, kemudian 2. Suku pertama dari pola B ini ya, yang 2 ya. 2 kali 2, kemudian ditambah N-2, kemudian bedanya berapa nih? Beda dari pola bilangan yang B ya. Nah ini berarti 2 ya, ini bedanya. Nah ini kita tulis juga. Ini adalah beda. Beda dari pola bilangan yang B ya, berarti 2 ya. Oke, banyak angka 2 nih ya. Ya nggak apa-apa ya. Oke, dikali dengan 2. Oke. Berarti sama dengan 3 ditambah dengan N-1/2. Kemudian ini 4 ya, 2 kali 2 ya. 4 ditambah dengan kita kali pelangi ya. Kita kali 2 kali N, 2N, 2 kali -2 ya. Berarti 2N-4. Oh, bisa kita hilangkan nih. Berarti kita bisa hilangkan 4 dikurangi 4 habis ya. Berarti tinggal 2N ya. Oke, berarti sama dengan, mudah-mudahan masih muat nih. Masih muat nggak nih? Oke, berarti kita pindah ke sini ya. Kita pindah sini berarti UN-nya sama dengan kita pindah ke sini. Berarti UN sama dengan 3 ditambah N-1/2 dikali 2N ya. Nah, kita tinggal kali lagi ya. Tinggal kita kali. Oke, kita pelangi ya, kita kali juga nih. 2 kali N, kemudian 2 kali -1 ya. Oke, berarti jadi rumus UN-nya adalah berapa? 3 ditambah 2 kali N kali N ya. Berarti 2N kuadrat min 2N ya. Atau kita coret nggak apa-apa ya. Kita coret juga nggak apa-apa ya. Berarti kita hapus nih. Lebih mudah kita coret aja ya. 2 dibagi 2 ya, lebih mudah. Kita coret 2-nya dengan 2 nih. Kita coret aja nih, 2 dibagi 2 ya. Nah, tinggal N kali N kuadrat ya. Maka N kuadrat, sudah dapat ini jadinya. N kali N kuadrat min N kali -1 min N. Jadi UN-nya adalah, bisa kita yang kuadrat taruh depan ya. N kuadrat min N kemudian ditambah 3. Nah, udah dapat ini polanya. Sekarang ditanya, coba kita buktikan ya. Berapa suku ke-10? Nah, berapa suku ke-10? Coba kita buktikan ya. Berapa suku 10? Berarti U10 ya. Berarti berapakah U10 gitu kan ya. Udah kita buktikan ya. Dapat nggak nih? Coba kita U10. Berarti N-nya kita ganti dengan 10. Berarti 10 kuadrat ya. 10 kuadrat dikurangi 10 kemudian ditambah dengan 3. 10 kuadrat berapa? 100 kurangi 10 ditambah 3. 100 kurangi 10, 90 tambah 3 jadi 93. Maka hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, sekarang kalau sudah punya rumus seperti ini, ya. Maaf. Kalau sudah ketemu rumus seperti ini kan tinggal ditanya berapa? Suku ke berapa? Suku ke 50 tinggal ganti N-nya. U50 sama dengan 50 kuadrat dikurangi 50 tambah 3 ya. Nah, soalnya silakan gunakan rumus ini untuk memudahkan ya, untuk mencari suku ke N yang lebih dari ya besar ya, lebih dari 20 misalkan ya. Kalau masih di bawah 15 ya manual saja ya, seperti ini manual ya, lebih mudah ya. Oke, silakan disimak ya, dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan prediksi ujian sekolah matematika tingkat SMP nih ya. Oke, mudah-mudahan kalian dimudahkan dan dilancarkan ya dengan video ini ya. Oke, ada titik P katanya -5, direfleksikan oleh garis Y sama dengan 2 ya. Oke, di kisi-kisi sebenarnya ada 2 kali transformasi ya. Kemudian setelah direfleksi, setelah ditranslasi, kemudian direfleksi. Tapi refleksi oleh garis ya, seperti ini contohnya ya. Pak contohkan dengan yang sederhana dulu ya. Kalian bisa pelajari yang contoh
2 kali transformasi nanti di video-video berikutnya ya. Oke, Pak tulis kembali ya. Di sini katanya titiknya adalah titik P-nya adalah apa? Ini ya. 5,3 ya, kita tulis ya. Sini Pak tulis kembali titik P katanya bendanya ya. Titiknya adalah 5,3 ya. Kemudian direfleksi ya, mirror ya. Mirror oleh garis Y sama dengan 2. Nah, 2 ini kita kenal dengan K. Nah, 2 ini dengan K ya. Berarti apa artinya? Artinya K-nya 2 ya. Nah, kita ada rumusnya ya. Rumus kalau refleksi terhadap garis itu adalah rumusnya seperti ini ya. Bisa kalian catat ya, maka bayangan P aksennya adalah, maka kalau Y ininya X ya, berarti X-nya 5 nih. Ini sebagai Y-nya, Y-nya min 3 ya. Maka X, 2K ya, K-nya warna merah deh, biar ini ya, 2K, kemudian dikurangi dengan Y. Nah, bisa gunakan rumus ini. Berarti bayangannya apa jadinya? Maka bayangannya adalah P aksen adalah X-nya berapa? X-nya 5, oke. 5,2K. K-nya berapa? K-nya adalah 2 ya, ini ya. K-nya 2. K-nya 2, kemudian dikurangi dengan Y, Y-nya min 3. Oke ya. Maka P aksen ya bayangan adalah 5,2 kali 2, 4 ya. 4 kemudian min kali min plus ya. 4 ditambah dengan 3. Maka P aksennya adalah 5,4 tambah 3, 7. Maka bayangannya hasil refleksi titik 5,3 adalah 5,7 ya. Pak, bagaimana kalau seandainya rumusnya lupa? Pakai gambar saja. Gunakan koordinat kartesius ya. Titik P 5,3 kamu titikin, kemudian buat garis Y sama dengan 2 ya. Sejajar dengan sumbu X ya, kemudian dimirrorkan ya, direfleksikan. Berarti garis mirrornya kacanya Y-2 berarti di atasnya ya. Maka pasti terbentuk bayangan di titik 5,7 yaitu yang A ya. Oke, demikian penjelasan part ya. Mudah-mudahan kalian sukses di ujian sekolah nanti ya. Bagi yang belum ya, yang sudah berarti tinggal berdoa untuk menunggu hasilnya ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.